Seorang pria penyendiri terlihat sedang bekerja di depan komputernya sampai malam tiba. Tampaknya pria ini tidak punya siapapun yang akan menunggunya di rumah. Pria itu merasa kesepian yang membuat dia melamun saat menyeberang. Seketika ada mobil yang menyalip mobil lain dan pria muda itu pun tertabrak mobil. Namun tanpa diduga, pria muda itu tiba-tiba terbangun di dunia lain sebagai seorang bayi yang selamat dari serangan monster. Beberapa tahun berlalu dan kita melihat anak itu yang sudah tumbuh dewasa. Sekarang kita tahu nama anak ini yang bernama Shin Wolford. Sebenarnya sejak reinkarnasinya, Shin masih memiliki ingatan mengenai masa lalunya meskipun samar-samar. Di dunia barunya ini, Shin tinggal bersama kakek yang menyelamatkannya dulu dan dia bernama Marlin. Sepertinya mereka tinggal di dalam hutan yang jauh dari keramaian. Shin mewarisi nama Wolford dari kakeknya itu. Kisah MC kita ini memang sedikit menyedihkan saat bereinkarnasi di dunia ini. Waktu itu jika Marlin tidak datang ke tempat penyerangan monster, mungkin Shin tidak akan selamat. Jadi pada akhirnya, Shin dirawat oleh Marlin setelah kejadian mengerikan itu. Sekarang, Shin tampak bahagia tinggal bersama kakek yang menjadi penyelamat hidupnya. Suatu hari, Shin sudah menangkap 3 burung dan 1 babi liar untuk dimakan. Shin menggunakan sihir untuk menangkap hewan-hewan itu. Shin mempelajari sihir dari Marlin, karena Marlin itu adalah penyihir handal yang sangat ahli dalam sihir. Marlin melatih Shin untuk menggunakan sihir api. Shin pun bisa menggunakan sihir api tanpa menggunakan rapalan. Jadi sihir di dunia ini bisa digunakan tanpa harus merapal mantra. Seketika ada 2 orang yang datang ke rumah Shin. Melihat mereka berdua, Marlin mengingatkan Shin agar dia tidak cuma menekuni sihir saja, tapi dia juga harus mempelajari peralatan sihir dan juga bela diri. Kedua orang yang berkunjung itu adalah seorang nenek bernama Melida Bowen dan juga ksatria bernama Michelle. Melida sangat ahli membuat peralatan sihir, sementara Michelle adalah orang yang melatih Shin bela diri. Beberapa waktu setelah Shin berumur 10 tahun, Marlin ingin cucunya itu mendapatkan pengalaman memburu iblis. Dunia ini adalah dunia sihir, tapi kalau tidak bisa mengendalikan sihir, maka akan mengamuk. Dan hal itu juga terjadi pada manusia. Mendengar perkataan Marlin itu, Shin teringat tentang cerita manusia yang berubah menjadi iblis dan menghancurkan kerajaan. Tapi untungnya kakek Marlin mengalahkan iblis itu dan menyelamatkan kerajaan. Bahkan Marlin disebut sebagai pahlawan di kerajaan itu. Sekarang saatnya Shin mendapatkan pengalaman memburu iblis. Lalu Marlin mengajari Shin untuk menggunakan sihir pendeteksi. Menurut Marlin, sihir ini adalah sihir yang rumit. Namun Shin mampu menggunakan sihir ini hanya dengan sekali melihat saja. Shin merasa terkesan dengan sihir pendeteksi ini. Dia bisa melihat banyak makhluk hidup yang ada di hutan itu. Seketika Shin merasakan sihir yang mengerikan dan ternyata sihir itu adalah sihir iblis. Shin dan kakeknya bergegas menuju tempat iblis itu agar tidak terjadi bencana. Sesampainya di sana, Shin melihat iblis itu tampak mengerikan dan sedang memakan mangsanya. Iblis itu disebut Red Grizzly. Shin tanpa ragu langsung mengeluarkan pedangnya untuk membunuh iblis itu. Marlin merasa Shin terlalu terburu-buru. Namun Shin mampu mengkombinasikan sihir dan bela diri untuk memenggal kepala Red Grizzly. Marlin yang melihat iblis itu, seketika dia teringat tentang iblis yang menyerang kereta keluarga Shin dulu. Jadi Shin ini sudah balas dendam tanpa ia ketahui. Marlin sempat bengong saat melihat ini. Namun dia akhirnya memuji Shin karena telah berhasil melakukan perburuan iblis di percobaan pertama dengan sempurna. Marlin merasa sudah saatnya dia memberitahu Shin tentang kejadian di masa lalu. Marlin mengatakan kalau Shin itu bukanlah cucu kandungnya. Mendengar hal itu, Shin berkata dalam hati kalau sebenarnya dia sudah tahu. Mengingat ketika Shin bereinkarnasi ke dunia ini, Shin masih punya kesadaran. Jadi dia tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu. Meskipun kakek Marlin tidak mengatakannya sekalipun. Lalu kakek mengatakan pada Shin kalau mungkin saja monster itu adalah monster yang dulu menyerang keluarga Shin. Sebenarnya Shin juga merasa begitu. Kalau misalnya itu benar, Shin lega karena setidaknya dia sudah membalaskan dendam orang tuanya. Marlin merasa penasaran kenapa Shin bisa menerima hal ini dengan santai. Ternyata Shin sudah cukup bahagia dengan hidupnya yang sekarang ini. Dia berterima kasih pada kakek karena sudah mau menyelamatkannya. Sekarang sudah 5 tahun berlalu, Shin sudah berumur 15 tahun. Rumah Marlin dihadiri banyak orang untuk merayakan pesta kedewasaan Shin. Di dalam pesta kedewasaan itu, ternyata ada banyak orang-orang penting. Shin sudah mengenal mereka semua selama tinggal bersama kakeknya. Shin belum tahu identitas mereka semua. Contohnya seperti orang yang selalu Shin panggil paman,
Ternyata dia adalah raja kerajaan Arshaido. Tentu saja hal itu membuat Shin terkejut bukan main. Lalu dua orang yang selama ini Shin panggil dengan kakak Sik dan kakak Kris, nyatanya mereka adalah penyihir kerajaan dan ksatria kerajaan. Shin dikejutkan lagi dengan identitas guru bela dirinya yang ternyata adalah mantan komandan ksatria. Setelah perbincangan itu, Raja meminta Shin untuk mendaftar di Akademi Sihir Kerajaannya untuk belajar. Akan tetapi sepertinya Shin masih ragu dengan hal itu. Shin penasaran kenapa orang-orang penting dari kerajaan bisa mengenal kakeknya. Jadi kita sedikit flashback ke masa lalu. Dulu, manusia iblis menyerang kerajaan Arshaido. Manusia iblis itu sudah membantai regu pemusnahan iblis di kerajaan itu. Bahkan ada kota yang lenyap karena ulah iblis. Mengingat kerajaan dalam keadaan bahaya, raja yang dulu masih muda, memilih untuk ikut dalam penaklukan iblis. Namun akhir dari mereka sudah pasti. Mereka semua terbantai oleh iblis. Di saat Raja Muda ingin menghadapi kematian, saat itulah Marlin dan Melida Muda menyelamatkan dirinya. Iblis yang membahayakan kerajaan pun juga berhasil dimusnahkan. Setelah flashback ini, Shin diberitahu kalau sebenarnya kakek Marlin dan nenek Melida ini mantan suami istri. Dan tentu saja hal ini membuat Shin sangat terkejut. Selanjutnya Shin pergi ke ibu kota bersama kakek dan neneknya. Mereka sampai di rumah yang sangat besar di sana. Mereka disambut oleh para pelayan di rumah itu. Kakek meminta Shin untuk melihat-lihat kota dan mengenali kota lebih jauh lagi. Shin pun berjalan-jalan di kota kerajaan dengan santai. Ketika berada di gang, Shin mendengar suara wanita yang diganggu oleh sekelompok pria. Shin pun mendekati mereka dan menghajar para pria itu. Saat itu Shin terpesona dengan kecantikan wanita yang baru saja ia selamatkan. Lalu Shin dan kedua wanita yang ia selamatkan tampak berbincang di kedai pinggir jalan. Wanita berambut merah bernama Maria, sedangkan yang berambut biru bernama Sizili. Maria berkata kalau dia akan menjadi murid Akademi Sihir jika lulus ujian bulan depan. Shin sepertinya sudah memutuskan untuk pergi ke akademi itu karena kejadian ini. Jadi Maria mengubah topik pembicaraan. Dia mendengar kabar tentang Tuan Pertapa dan Nyonya Guru datang ke ibu kota. Tampaknya Maria ini sangat mengidolakan kakek dan nenek Shin. Shin sepertinya tidak mengungkap kalau dirinya itu cucu kedua pahlawan itu. Shin memilih pergi setelah Maria mulai membicarakan cucu kedua pahlawan ini. Setelah Shin pergi dari sana, Sizili ternyata sudah jatuh cinta pada Shin pada pandangan pertama. Selang beberapa waktu, Shin mengikuti ujian Akademi Kerajaan. Di akademi, ada orang yang mencari masalah dengan Shin. Orang itu adalah pewaris keluarga bangsawan Ritzburg. Namanya ialah Karto. Saat itu ada orang yang menghentikan tindakan Karto ini. Tampaknya orang ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada bangsawan Ritzburg. Sepertinya orang yang mengusir Karto itu mengenal Shin. Ternyata dia adalah pewaris kerajaan Arshaido yang bernama August von Arshaido. Dari sinilah mereka berdua berteman baik. Singkat cerita, Shin berhasil lolos ujian setelah mengikuti ujian tertulis dan ujian praktek. Terlebih lagi, Shin mendapatkan nilai terbaik dalam ujian itu. Esok paginya Shin bertemu dengan August yang juga lolos ujian kemarin. Lalu kita diperlihatkan Karto yang tidak terima dengan hasil ujian. Dia berpikir kalau Shin sudah berbuat curang. Kita kembali lagi ke tempat Shin. Ternyata Shin mengubah mantra sihir yang ada di seragam akademinya. Shin mengubah mantra seragam itu hanya untuk kebutuhannya saja, seperti penyembuhan, pertahanan mutlak, dan penyerap hantaman fisik. Namun tampaknya Shin sudah melakukan hal yang luar biasa. Seragam itu berhasil diubah Shin menjadi item berharga setara harta nasional. Sekarang upacara penerimaan murid baru dimulai. Pidato untuk sambutan akan dilakukan oleh Shin. Semua langsung kaget setelah mendengar nama keluarga Shin. Jadi mereka langsung tahu kalau Shin ini adalah cucu pahlawan yang dirumorkan itu. Shin berpidato di depan semua murid akademi. Tentu saja Karto tidak suka dengan hal itu dan dia memendam amarah yang sangat dalam pada Shin. Setelah itu Shin mengikuti kelas pertamanya. Ketika istirahat, Shin diberitahu oleh Maria jika Sizili diancam oleh siswa lain di akademi itu. Bahkan dia juga menggunakan kekuatan keluarganya untuk menekan Sizili. Ternyata orang yang mengganggu Sizili adalah Karto. Dan Karto ini adalah tunangan Sizili. Jadi Karto memperlakukan Sizili dengan seenaknya. Bahkan malah seperti seorang pesuruh. Lagi-lagi, Shin belum bertindak karena tindakan Karto keburu dihentikan oleh August. Setelah itu Shin mengajak teman-temannya untuk ikut ke rumahnya.
August diikuti oleh dua pengawal yang juga murid akademi. Nama mereka ialah Julius dan juga Thor. Shin bersama teman-temannya itu datang ke rumah untuk bertemu dengan kakek dan neneknya. August dan yang lain memperkenalkan diri mereka masing-masing. Tentu saja Maria sangat gugup karena sudah mengidolakan kedua pahlawan itu sejak dulu. Shin menceritakan tentang kejadian hari ini pada kakek dan neneknya. Intinya apakah boleh dirinya memberikan mantra sihir ke seragam si Zili? Nenek Melida mengatakan jika mantra Shin yang dipasang di seragamnya itu sudah setara harta nasional. Dia bertanya apakah si Zili merasa dirinya layak mendapatkan hal itu. Si Zili mengungkapkan hal yang mengganggu hatinya. Si Zili merasa kalau dia sudah memanfaatkan Shin. Dengan menceritakan situasinya, si Zili berharap akan dikasihani dan menolongnya. Si Zili menangis dan meminta maaf dengan tulus karena sudah seperti memanfaatkan kebaikan Shin. Mendengar perkataan jujur si Zili ini, Nenek Melida akhirnya menyetujui permintaan Shin untuk menulis mantra di seragam si Zili. Jadi sekarang permasalahan ini sudah berakhir. Si Zili dan August dan dua pengawalnya juga diberi mantra pertahanan di seragam mereka. Namun Maria menolak mantra itu, karena dia berpikir kalau beban mantra setingkat harta nasional itu terlalu berlebihan untuknya. Shin berkata jika mulai besok dia akan mengantarkan si Zili pulang. Lagi pula Shin memiliki sihir gate atau gerbang. Dengan sihir itu, Shin bisa dengan cepat pergi ke tempat yang ingin ia tuju. Konsep sihir ini bukan seperti teleportasi, melainkan seperti menghubungkan dua tempat saja. Sihir gerbang milik Shin ini hanya bisa digunakan untuk mengunjungi tempat yang sudah ia kunjungi. Jadi dia ingin pergi ke rumah si Zili dengan kereta lebih dulu agar bisa membuat gerbang. Keesokan paginya, Shin mulai mengantar si Zili berangkat sekolah. Shin juga menggunakan sihir pendeteksi untuk melihat ada ancaman atau tidak. Ternyata Maria ada di belakang mereka dan hanya bisa melihat dua orang lagi jatuh cinta. Selang beberapa saat, mereka bertiga akhirnya sampai di sekolah. Mereka bertemu dengan August di kelas itu. Seperti biasanya, August masih ditemani oleh dua pengawalnya. Mereka sedikit berbincang-bincang bersama dan guru datang ke kelas. Sekarang guru ini akan mulai mengajak para murid untuk berkeliling sekolah. Guru ini membawa semua murid di kelasnya untuk memperkenalkan gedung-gedung di akademi itu. Dia juga menjelaskan tentang ruangan-ruangan yang digunakan untuk kelompok belajar. Kelompok ini mirip seperti klub atau ekskul. Jadinya mereka biasanya mempelajari sihir di dalam kelompok itu. Shin ditanyai Alice tentang kelompok apa yang ingin dia masuki. Shin belum menemukan kelompok yang menarik perhatiannya. Jadi August pun menyarankan Shin untuk membuat kelompoknya sendiri. Para murid tertarik dengan kelompok seperti apa yang akan dibuat Shin nantinya. Jadi mereka bertanya tentang persyaratan untuk membuat kelompok baru pada guru. Guru itu berkata kalau mereka hanya butuh formulir dan guru pembimbing. Lalu ada teman sekelas Shin yang menyarankan untuk menamai kelompoknya sebagai kelompok belajar sihir pamungkas. Jadi tujuan kelompok ini adalah mempelajari segala jenis sihir dan menjadikan Shin sebagai panutan mereka. Kini kita beralih ke tempat rapat kerajaan. Sang raja dan para petinggi kerajaan mulai berdebat dengan kemunculan banyak iblis belakangan ini. Sang raja mengatakan kalau ini mungkin perbuatan yang disengaja oleh seseorang. Para petinggi sedikit ragu dengan hal ini. Mereka berpikir kalau manusia tidak mungkin menjadi dalang dibalik kemunculan para iblis tersebut. Jadi pada akhirnya sang raja memerintahkan kelompok pemburu iblis untuk menyelidiki hal itu. Di sisi lain, Karto sedang dimarahi ayahnya karena dia sudah menyalahgunakan kekuatan keluarganya di akademi. Ternyata ayah Karto mengetahui hal ini setelah dia dipanggil sang raja. Akibat kejadian itu, Karto dikurung ayahnya sendiri di dalam ruangan. Rumor tentang Karto yang dikurung di rumahnya pun menjadi perbincangan di akademi. Pada akhirnya Shin ikut mendengar gosip yang dibicarakan ini. Dia penasaran tentang alasan Karto bertingkah seperti itu. Lalu para pengawal August mengatakan kalau sebelumnya mereka berdua pernah satu sekolah dengan Karto. Namun dia dulu tidak bertingkah seperti ini sebelumnya. August mengatakan jika Karto itu memang punya rasa percaya diri yang tinggi, tapi dia mulai berubah semenjak pergi ke laboratorium Guru Strom. Shin penasaran siapa Guru Strom ini, dan ternyata dia adalah guru yang dipindahkan ke sekolah mereka sebagai guru sihir. Dia mengaku kalau dirinya sudah diasingkan oleh kekaisaran. Guru ini bertindak biasa padahal memakai penutup mata yang misterius. Lalu sekarang kita diperlihatkan Guru Strom yang datang ke rumah Karto. Dia bertemu dengan ibu Karto yang sudah panik dengan keadaan putranya itu. Guru Strom ingin berbicara dengan Karto. Ketika memasuki ruangan,
Guru Strom mengunci pintu dengan sihir. Lalu dia mengatakan pada Karto kalau dia ini adalah manusia yang istimewa. Dan benar saja, Guru Strom mulai memanas-manasi Karto dengan provokasinya. Guru Strom memberikan sihir iblis pada Karto dan dia memintanya untuk bertarung dengan Shin. Lalu kita beralih kembali ke akademi. Di sana August merasa kalau si Zili tidak dalam bahaya lagi. Artinya si Zili tidak perlu dikawal lagi. Si Zili langsung sedih karena sekarang dia tidak akan jalan bareng Shin lagi mulai besok. Namun nyatanya, Shin juga masih ingin berangkat sekolah bareng si Zili. Lagi pula arah mereka sama. Si Zili sangat senang dengan perkataan Shin ini. Lagi pula Shin juga bisa mendeteksi tatapan orang jahat nantinya. Teman-teman Shin penasaran bagaimana sihir pendeteksi bisa mengenali orang jahat. Kemudian Shin menceritakan pengalamannya bila dulu sewaktu pertama kali memburu iblis, dia bisa merasakan aura yang berbeda di dalam diri iblis itu. Jadi sihir pendeteksi Shin bisa mendeteksi aura jahat, meskipun itu manusia sekalipun. Teman-teman Shin terkaget-kaget dan hanya bisa melongo mendengar cerita Shin ini. Setelah itu Shin dan yang lainnya berjalan menuju kelas. Namun Shin merasakan adanya energi iblis di sekitar tempatnya berada. Ternyata energi iblis ini berasal dari Karto yang ingin bertarung dengan Shin. Karto langsung melancarkan serangan sihir ke arah Shin dan yang lainnya. Untungnya Shin berhasil menahan serangan sihir ini, tapi tangan Shin sepertinya sedikit terbakar. Merasa sihir iblis di dalam tubuh Karto mulai meluap, Shin meminta August dan yang lain pergi dari tempat itu. Sebelum August pergi, dia meminta para pengawalnya untuk melaporkan hal ini pada para guru. Pertarungan mereka pun dimulai, dan tampaknya energi sihir Karto sudah terlalu dalam, jadi Shin tak punya pilihan lain selain membunuhnya. Ini adalah pengalaman pertama Shin membunuh manusia selama dirinya hidup. Teman-teman Shin datang ke tempat itu dan mereka melihat Shin membunuh Karto yang sudah berubah menjadi iblis. Meskipun begitu, Shin merasa sangat sedih, karena mau bagaimanapun, Karto itu manusia dan bukan iblis. Seketika para prajurit kerajaan datang ke tempat itu. Mereka sangat bersemangat setelah mengetahui manusia iblis itu sudah dibereskan. Mereka pun memuji Shin sebagai pahlawan baru di era ini. Setelah kejadian ini, Guru Strom memantau Shin dari kejauhan karena cukup menarik perhatiannya. Sementara itu Shin dan teman-temannya sedang berbincang mengenai Karto yang berubah menjadi iblis. Shin cukup bingung karena Karto masih bisa mempertahankan kesadarannya. Dan ini berbeda dari cerita kakek Marlin. Kejadian ini membuatnya menyimpulkan jika Karto mungkin telah digunakan untuk eksperimen manusia. Pada hari itu mereka sampai di rumah dan menemukan raja yang sedang menunggu Shin. Dia akan menganugerahkan penghargaan kehormatan pada Shin, karena telah menyelamatkan kerajaan dari krisis. Shin terkejut dengan ini, tetapi Marlin menegur raja karena melibatkan cucunya ke dalam politik kerajaan. Raja menjelaskan jika insiden itu telah menyebar ke seluruh negeri. Jadi jika dia menahan penghargaan pahlawan ini, maka tidak akan diterima dengan baik oleh massa. Dia sekali lagi berjanji untuk menjauhkan Shin dari masalah politik. Perkataan ini membuat Marlin tidak punya pilihan selain setuju. Keesokan harinya, Shin menjadi pembicaraan di kota dan ini membuatnya agak tidak nyaman, karena semua gadis juga memiliki kekaguman padanya. Tetapi kehadiran si Zili membuat mereka berpikir dia sudah punya pacar. Sementara di sekolah semua orang bergegas untuk bergabung dengan klub Shin, sehingga guru berpikir untuk membatasi jumlah siswa yang dapat bergabung dengan klub. Dia memutuskan untuk membuat persyaratan minimum untuk bergabung dengan klub. Pada akhirnya hanya 2 siswa yang lulus. Mark Bean yang merupakan putra seorang pandai besi dan teman masa kecilnya Olivia Stone yang keluarganya memiliki restoran. Ternyata Alice dan para wanita adalah penggemar berat restoran mereka. Jadi Olivia berjanji untuk memesan meja untuk mereka di masa depan. Shin juga mengungkapkan bahwa dia ingin memiliki senjata khusus. Tetapi Mark mengatakan kepadanya bahwa dia hampir tidak dapat membuat pisau sampai sekarang. Mark menganggap kalau dia tidak bisa membuat pedang yang bisa menggantikan pedang pembunuh iblis miliknya. Tetapi Shin menjelaskan, jika dia hanya menggunakan pedang biasa yang diberi sihir untuk bergetar pada kecepatan ultrasonik. Tetapi karena tipis, pedang itu mudah patah. Jadi dia meminta Mark untuk membuat beberapa penyesuaian. Yuri berkomentar setelah melihat betapa luar biasanya bakat Shin ini. Shin menawarkan untuk memperkenalkan Yuri dengan neneknya. Yuri sangat senang dan dengan cepat menerima tawaran itu.
Setelah itu Guru Storm dibawa untuk diinterogasi oleh Ordo Ksatria. Sepertinya sekarang sudah menjadi jelas bahwa dia dicurigai berat. Setelah dikepung dan tidak dapat membuktikan ketidakbersalahannya, Guru Storm menggunakan sihirnya dan mengungkapkan sifat jahatnya yang sebenarnya. Storm mengatakan bahwa dia telah melakukan eksperimen manusia, dan sekarang dia sudah selesai di sana dan akan pergi. Storm siap untuk melarikan diri dari pasukan kerajaan, sampai akhirnya Shin dan teman-temannya tidak sengaja lewat. Saat itu Storm mengaku kalau dia yang sudah mengubah Karto menjadi iblis. Dia menjelek-jelekan Karto yang menari-nari sesuai keinginannya. Shin marah pada Storm dan menerjangnya dengan pedang dan sihir api secara bersamaan. Storm memblokir serangan dan berhasil menghindari semua serangan Shin. Sementara Shin terus menebas tapi dia tidak berhasil mengenainya. Lalu Shin menggunakan sihir bumi untuk menahannya di udara, namun ternyata Storm bisa menggunakan sihir terbang. Shin menggunakan sihir api yang sangat panas yang menyebabkan Storm terdorong mundur. Karena serangan itulah, kacamata Storm rusak dan semua orang tahu dia adalah iblis dengan kendali sempurna. Entah kenapa dia membanggakan tentang bagaimana dia telah mencapai puncak. Karena itulah dia merasa jika manusia tidak lain hanyalah mainan dan tidak peduli lagi jika mereka mati. Selama ini Shin hanya mengulur waktu untuk sihir besarnya. Lalu setelah sihir cahaya selesai, Shin mengaktifkan mantra dan lusinan sinar matahari terkonsentrasi menembus atap dan mengenai Storm. Sihir ini kemudian mengakibatkan ledakan besar. Saat ledakan, Shin menemukan bahwa sekelilingnya telah berubah menjadi kaca, karena panas dari sinar matahari yang terkonsentrasi. Tetapi meskipun begitu Shin masih ragu apakah serangan tadi benar-benar sudah memusnahkan Storm. Saat sedang berpikir, ada dua orang yang datang ke sana. Mereka berterima kasih kepada Shin karena telah menyelamatkan kerajaan sekali lagi. Mereka adalah Kapten Ksatria Pengganti yang bernama Dominic dan juga Kapten Pasukan Sihir yaitu Olgran. Mereka berdua penasaran bagaimana Shin membuat mantra seperti itu tadi. Tapi ketika dia mulai menjelaskan konsepnya, bahkan mage istana tidak bisa memahaminya. Keesokan harinya, Shin dan teman-temannya pergi ke toko pandai besi yang dijalankan oleh keluarga Mark. Semua orang ceria tapi Shin masih murung karena dia yakin Storm masih hidup. August terkejut mendengar ini, lalu Shin mengatakan jika sinar matahari yang terkonsentrasi menciptakan kawah kaca di lantai dan tidak ada ledakan. Dia pikir ledakan besar itu disebabkan oleh Storm untuk mengalihkan perhatian mereka. August berpikir teori ini masuk akal. Jadi dia meminta Shin untuk memesan semuanya yang ia inginkan. Keluarga kerajaan siap menanggung tagihannya. August mengatakan jika saat ini Shin adalah satu-satunya yang bisa melawan Storm, jadi mereka perlu melengkapinya dengan perlengkapan terbaik. Mereka sampai di toko pandai besi tempat tinggal Mark. Di sana Olivia juga sedang menunggu untuk menyambut mereka. Gadis-gadis itu mengajak Olivia untuk mengobrol sebentar. Sementara anak laki-laki masuk ke dalam bengkel. Ayah Mark tidak senang dengan banyaknya orang yang datang ke bengkelnya. Tetapi ketika August memperkenalkan dirinya, dia langsung berlutut bersama semua pekerjanya. Setelah itu, August memperkenalkan Shin padanya. Dia ketakutan sekali lagi ketika mengetahui jika Shin adalah cucu dari Great Sage, dan lagi dia pahlawan baru yang sudah mengalahkan iblis baru-baru ini. Mereka tampak bersemangat untuk membuat senjata pahlawan seperti Shin. Shin memberitahu mereka rincian senjata yang dia inginkan. Setelah itu mereka keluar bengkel dan bertanya apakah mereka menjual barang-barang lain di sana. Mark mengatakan pada Shin jika lantai 2 toko mereka menjual barang-barang rumah tangga, sementara lantai 3 memiliki aksesoris. Shin bertanya kepada si Zili, apakah dia ingin membeli beberapa aksesoris? Wajahnya tampak memerah dan dia pikir jika Shin akan membeli cincin untuknya. Namun yang Shin inginkan hanyalah membeli aksesoris untuk ditambahkan sihir pertahanan demi keselamatan si Zili. Mengetahui hal ini, si Zili patah semangat karena salah paham. Shin bingung dengan reaksi si Zili ini, dan teman-temannya juga melihat Shin dengan wajah kesal. Shin membawa si Zili ke toko aksesoris dan dia meminta si Zili untuk memilih sesuatu. Si Zili memilih cincin dan Shin memasangkannya di jari tengah si Zili dan kemudian memegang tangannya. Lalu dia mengatakan pada si Zili jika cincin ini akan membuatnya aman. Beberapa hari kemudian, Shin berpakaian untuk upacara penghargaannya. Dia diperkenalkan ke pengadilan kerajaan dan mendapat tepuk tangan dari para bangsawan. Shin dianugerahkan medali oleh raja. Setelah itu raja mengumumkan ke pengadilan jika Shin tidak boleh digunakan untuk tujuan militer atau politik. Dia menjelaskan bahwa konsekuensi dari pelanggaran perjanjian ini adalah kepergian Marlin dan keluarganya dari negara mereka.
Keesokan harinya Shin mengejutkan semua orang di kelas dengan sihir gerbangnya. Dia mengatakan jika dia harus melarikan diri dari gerombolan penggemar di rumahnya, dia memberitahu Lin yang penasaran bagaimana konsep gerbangnya. Yang mana gerbang itu terletak pada pengurangan jarak antara dua lokasi. Tentu saja dia tidak mengerti maksud Shin ini. Saat itu Shin menyarankan teman-temannya untuk naik level karena ibu kota menjadi kurang aman sekarang. Dia menjelaskan bahwa mereka perlu mempelajari jumlah sihir yang mereka miliki. Hal ini bertentangan dengan kepercayaan umum jika mantra tingkat tinggi membutuhkan mantra. Shin mencatat bahwa semuanya bermuara pada jumlah sihir yang menjadi bahan bakar mantra. Pertama, dia memeriksa penghalang Maria yang tampaknya sangat tipis. Dia kemudian meminta si Zili untuk membuat penghalang menggunakan aksesori ajaib yang dia berikan padanya. Ketika dia melakukannya, penghalang itu lebih tebal dan lebih kencang karena cincin itu telah meningkat dengan kendali sihir yang tepat. Shin memutuskan untuk menunjukkan jumlah sihir yang dapat dia kendalikan kepada teman-temannya, tetapi kepadatannya begitu kuat sehingga hampir semua orang mati lemas karena tekanan. Shin memberitahu mereka bahwa sampai mereka dapat mencapai tingkat ini, maka sihir mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melawan iblis. Kemudian, dia membawa semua orang ke rumahnya dan teman-temannya sangat bersemangat untuk bertemu dengan pahlawan legendaris. Guru Shin menjelaskan pada kakek nenek Shin jika ada kerumunan lain di depan gerbang sekolah. Marlin tertawa dan memberitahu Shin jika itu adalah harga menjadi seorang yang terkenal. Saat itu dia tahu jika Shin sedang melatih teman-temannya di klub sekolahnya. Sekarang, para siswa bertanya kepada Marlin apakah dialah yang mengajari Shin mantra sihir aneh yang Shin gunakan. Tapi dia menjawab bahwa dia hanya mengajarinya dasar-dasar dan bocah itu menemukan kembali sihir untuk dirinya sendiri. Marlin mengatakan bahwa biasanya penyihir fokus pada visualisasi hasil mantra mereka, tetapi Shin fokus pada proses. Lalu dia bertanya pada para siswa, apakah mereka tahu bagaimana api membakar, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang pembakaran sama sekali. Dia tahu bahwa cucunya mengajukan pertanyaan aneh pada dirinya sendiri dan itulah bagaimana dia meningkatkan sihirnya. Lalu tiba-tiba Marlin menggunakan sihir gerbang yang sangat mengejutkan Shin. Kakek tertawa dan mengatakan jika awalnya sulit baginya untuk mengerti, tapi dia akhirnya mengerti prinsip di baliknya dan berhasil menguasai mantra ini. Marlin percaya bahwa jika seseorang memahami prinsip-prinsip dengan baik, maka mereka dapat melakukan sihir serupa dan setiap orang mendapat percikan kepercayaan diri. Keesokan harinya, Lin datang ke sekolah dipenuhi memar dan rambutnya juga hangus. Shin bertanya padanya apa yang terjadi. Dia menjawab bahwa dia sedang berlatih pengendalian sihir tapi itu lepas kendali dan mengakibatkan ledakan kecil. Shin khawatir tentangnya, tetapi Lin mengatakan jika ini bukan hal baru baginya, karena ayahnya juga penyihir istana. Setelah kelas selesai, Shin dan teman-temannya pergi ke tempat Mark. Lalu pedang spesial Shin sudah siap dan dia hanya perlu menarik pelatuk bilahnya. Dengan begitu, pedang akan dikeluarkan dari gagangnya dan bilah baru dapat dimasukkan di sana. Tony adalah orang yang memberitahu ide ini pada awalnya. Shin cukup terkesan dengan kinerja mereka yang sangat cepat. Lalu, August bertanya apakah Shin tidak keberatan jika mereka menggunakan pedang khusus itu di pasukan mereka. August mengatakan jika dia tidak berbicara tentang pedang ultrasonic Shin, dia berbicara tentang pedang spesial. Dia berpikir jika dengan melakukan itu mereka dapat menekan anggaran militer, karena sebentar lagi ada kemungkinan perang dengan Kekaisaran Bluesvia. Siswa lain juga mengetahui hal ini dan mereka percaya bahwa jika perang berlanjut, mereka juga akan direkrut untuk menjadi anggota militer. August memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang hal itu. Dia meyakinkan Shin jika negara akan menepati janji mereka padanya untuk tidak menggunakan Shin di perpolitikan kerajaan. Namun Shin menjawabnya jika bahkan mereka tidak merekrutnya, dia tidak akan tinggal diam ketika teman-temannya dalam bahaya. Dengan begitu, dia tanpa ragu akan bergabung dalam pertempuran untuk melindungi mereka. Sementara itu, Strom yang selamat telah menjalankan rencananya. Dia menggunakan antek-anteknya untuk menghasut kaisar-kekaisaran untuk berperang melawan kerajaan. Menurut informasi yang ada, kerajaan sedang dalam masalah karena kemunculan para iblis. Namun ketika pasukan kekaisaran menyerang kerajaan lebih awal, mereka tahu jika kerajaan sudah bersiap untuk mereka. Karena hak inilah, tentara kekaisaran kalah telak dalam perang dan kemudian kaisar menerima berita bahwa iblis telah terlihat di ibu kotanya. Kaisar langsung mundur. Tapi pada saat dia tiba di ibu kota, ternyata tempat itu telah dirusak oleh iblis di bawah perintah Strom. Saat kaisar mencapai ruang singgasananya, dia melihat Strom menunggunya di sana.
Storm mengatakan pada Kaisar jika dia ingin membunuhnya secara pribadi. Sebelum Raja dapat meminta bantuan prajuritnya, Storm langsung menggunakan sihir untuk melenyapkan Kaisar dari dunia ini. Beberapa saat kemudian, pasukan kerajaan yang dipimpin Dominic tiba di ibu kota kekaisaran untuk mengejar Kaisar, tetapi sebaliknya mereka disambut oleh pasukan iblis yang dipimpin oleh Storm. Mengetahui mereka tidak bisa menang, jadi Dominic meminta pasukan untuk segera mundur. Lalu dia melaporkan hal ini kepada Raja. Raja menyadari bahwa mereka memiliki masalah yang lebih besar daripada perang. Sekarang kerajaan sedang dalam siaga tinggi, bahkan sekolah bergerak untuk meningkatkan kecakapan tempur semua orang. Akhirnya pelatihan gabungan dengan Ordo Ksatria diumumkan pada seluruh kelas. Hal ini membuat para siswa menjadi kesal karena ksatria dan penyihir tidak memiliki hubungan yang bersahabat. Para ksatria memanggil para penyihir dengan sebutan Touge karena mereka lemah, sementara kelas penyihir memanggil para ksatria dengan sebutan otak-otot, karena mereka terlalu memikirkan masalah fisik. Shin mencoba membuat mereka berdamai karena mereka juga perlu untuk saling melengkapi. Tetapi Shin mungkin diserang karena dia bisa membuat iri para ksatria, karena dia dilatih oleh Michelle yang dijuluki sebagai pedang suci karena kemampuan berpedangnya. Beberapa saat setelah itu semua orang berkumpul di luar gerbang kota. Shin berada satu tim dengan August, Maria dan Sizili, lalu ada kelompok ksatria yang tampak meremehkan para penyihir. Mereka berempat adalah Lloyd, Miranda, Noin, dan yang terakhir adalah Kento. Ketika berada di kereta, semua memperkenalkan diri masing-masing. Shin bertanya apakah mereka pernah melawan iblis sebelumnya, tetapi mereka segera menganggap pertanyaannya sebagai pernyataan yang menyinggung. Dia mengungkapkan bahwa kegagalan untuk bekerja sama berarti kematian. Namun para ksatria sangat membanggakan kemampuan mereka. Jadinya pangeran meminta Shin untuk tidak mengalahkan iblis apapun di perburuan ini, sehingga para ksatria dapat memiliki cukup kesempatan untuk mengalahkan iblis. Selanjutnya mereka tiba di area yang ditentukan. Mereka disambut oleh pengawas tim. Ternyata mereka adalah Sik dan Chris. Shin memohon kepada mereka untuk tidak bertengkar terus, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang terkenal. Tiba-tiba Maria dan para ksatria wanita mulai mendekati Sik, sementara para ksatria lainnya melakukan hal yang sama untuk berkenalan dengan Chris. Shin tidak tahu mereka memiliki penggemar sebanyak itu, tetapi August mengatakan jika mereka jelas sangat populer, karena mereka cukup kuat untuk diberikan tugas menjaga raja. August menjelaskan pada para pengawas tentang perjanjian sebelumnya. Dia ingin membiarkan para ksatria bertarung sendirian. Sik dan Chris setuju karena mereka tahu jika itu akan baik bagi para ksatria untuk mengetahui batasan mereka. Pada saat itu para ksatria tetap waspada meskipun tidak ada iblis di sekitar. Ketika Shin merasakan iblis, Sik menginstruksikan para ksatria untuk bersiap bertempur. Ada babi hutan yang mengamuk dan menyerang. Tapi yang bisa dipikirkan Shin hanyalah betapa lezatnya jika tidak menjadi iblis. Para ksatria bertahan di posisi mereka meskipun ukuran iblis itu besar. Namun serangan mereka tidak sampai karena iblis itu juga terlalu cepat bagi mereka. Iblis itu menghancurkan formasi ksatria dan iblis itu akan menghabisi para ksatria. Karena itulah, Shin langsung menarik pedangnya dan memenggal kepala monster itu dengan satu tebasan. Mereka mendapat omelan dari Chris dan memastikan jika mereka menyadari betapa lemahnya mereka itu. Sesudahnya Sizili menyembuhkan luka mereka, sehingga mereka semua setuju untuk bekerja sama. Setelah itu para ksatria pria langsung memperlakukan Sizili seperti seorang dewi. Shin hanya bisa mengerutkan wajahnya karena cemburu dengan para pria itu. Lalu ada yang melaporkan jika lebih dari 100 iblis sedang menuju ke arah mereka. Saat itulah Shin menawarkan diri untuk memusnahkan mereka. Karena itulah yang lain diperintahkan untuk menyingkir dan memberinya ruang untuk mempersiapkan mantra bom atomnya. Semua orang ketakutan ketika mereka melihat iblis kelas bencana sudah memimpin serangan itu. Namun Shin menggunakan satu ledakan yang meratakan hutan bersama dengan setiap monster di depannya. Akhirnya setelah menyaksikan sihir Shin ini, para ksatria menyadari jika mereka itu lemah. Lalu Miranda meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya. Lalu dia juga meminta maaf kepada Sizili karena sudah menghina pacarnya. Shin dan Sizili mulai tersipu dan hal ini membuat para ksatria yang lain patah hati karena melihat reaksi mereka berdua itu. Setelah ini tim itu akhirnya mulai bekerja sebagai tim. Mereka bertemu dengan iblis. Para ksatria membentuk garis pertahanan pertama dan para penyihir mulai menyerang beruang dengan bola api. Iblis beruang gelisah dan terganggu oleh api yang memberi para ksatria kesempatan untuk menghabisinya.
Sizili mengulurkan tangan untuk menyembuhkan mereka setelah pertarungan itu. Para ksatria masih belum bisa melupakannya meskipun mengetahui bahwa dia milik pria lain. Sik bertanya pada Shin kenapa teman-temannya meningkat begitu cepat. Shin menjelaskan bahwa mereka membentuk klub di sekolah untuk berlatih sihir. Shin hanya mengajari mereka cara memvisualisasikan sesuatu dengan benar. Sik penasaran dengan kelompok belajar tersebut dan dia ingin belajar di bawah Shin juga. Tapi August menghentikannya. Dia mengatakan jika si itu anggota militer. Jadi dia bisa dianggap menggunakan Shin dalam militer. Bukan hanya itu, Shin ini juga terlalu kuat dan bisa menghancurkan dunia jika kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah. August bahkan menceramahi Shin agar dia berhati-hati untuk tidak menyebarkan pengetahuan sihirnya lebih jauh. Sik tahu hal itu, tapi setidaknya dia meminta untuk mempraktikkan dasar-dasar saja seperti yang diajarkan oleh Marlin. August mengatakan kepadanya bahwa itu sangat sederhana, karena yang harus dia lakukan adalah melatih kendali sihirnya setiap hari, maka seiring waktu mereka bisa menjadi kuat dengan sendirinya. Lalu August memanggil Sizili dan Maria untuk menunjukkan kemajuan mereka. Dia meminta mereka untuk membuat penghalang sihir seperti yang diajarkan Shin. Mereka menggunakan mantra penghalang sihir dan dianggap penghalang yang tebal bagi Sik. Sik kaget setelah tahu kalau penghalang itu masih sangat jauh jika dibandingkan milik Shin. Kemudian Sik bertekad untuk melatih pengendalian sihir juga. Pada akhirnya pelatihan gabungan untuk tim ini selesai dengan sempurna. Lalu Shin penasaran apakah teman-temannya yang lain melakukannya dengan baik. Di sisi lain di dalam hutan, Mark, Olivia, Tony dan Julius bersama dengan beberapa ksatria. Saat itu ada satu ksatria sangat memusuhi Tony karena mereka dulu berteman di sekolah. Tetapi Tony meninggalkannya dan bergabung dengan Akademi Penyihir. Tiba-tiba iblis serigala menyerang mereka dan ksatria berlari ke depan untuk menghadapinya sendirian. Meskipun pengawas memperingatkan bahwa itu tidak aman, ksatria lain juga bergegas ke depan. Tapi kemudian lebih banyak iblis serigala menyerang dan para ksatria dalam keadaan terjepit sekarang. Tony dan penyihir lainnya membantu mereka dengan menembak jatuh iblis dari jarak jauh. Pengawas tercengang ketika dia melihat bahwa iblis telah hancur total dan hanya kawah yang tersisa di tanah. Tony mendekati mantan temannya yang masih bersikap dingin padanya. Saat itu Mark bertanya apakah ada alasan lain untuk permusuhan ini. Tony berpikir sejenak sebelum dia menyadari jika sebelumnya dia baik-baik saja dengan teman ksatrianya itu. Sampai akhirnya gadis yang dia sukai malah menembak Tony dan itulah yang menyebabkan pertemanan mereka hancur. Lalu tim lain terdiri dari Lin, Alice, Yuri, dan terakhir Thor. Para ksatria datang dan ingin menggoda para gadis ini. Namun ketika mereka diserang oleh sekelompok iblis anjing kecil, mereka memperlihatkan betapa menyedihkannya mereka semua. Gadis-gadis itu kehabisan kesabaran melihat ini dan mereka pun mengurus iblis dengan sihir yang dahsyat. Sihir Lin lepas kendali dan itu tiba-tiba meledak di tempatnya. Setelah itu semua orang berkumpul kembali di gerbang kota dan Shin menemukan kelompok Lin dengan rambut kusut. Shin penasaran ketika melihat Tony dan mantan temannya. Siswa lain bertanya kepada Shin apa yang terjadi di timnya. Maria mengatakan jika Shin dan Sizili saling menggoda sepanjang misi, keduanya tersipu karena perkataan Maria itu. Kesampingkan lelucon ini, saat itu August mengatakan jika setiap orang dalam klub belajar mereka kecuali Shin akan ditempatkan di bawah pengawasan nasional. Setelah mereka lulus, August mungkin akan dipercaya untuk membentuk unit khusus langsung di bawah kendalinya. Karena itulah, negara lain mungkin mencoba untuk mendapatkan mereka. Shin meminta maaf kepada teman-temannya karena dia mengubah hidup mereka secara drastis. Tetapi mereka sebenarnya senang dengan hal itu. Bagi mereka hal ini adalah hal yang luar biasa. Karena mereka juga memiliki jaminan pekerjaan elit sebelum lulus. Beberapa hari kemudian Shin membawa gadis-gadis dalam klub belajarnya untuk berlatih sihir di pegunungan Tandus. Kekuatan mereka sangat mengerikan dan August berkomentar bahwa itu hampir seperti latihan divisi sihir nasional. Shin mengatakan pada mereka jika dia membawa mereka ke sini karena dia cukup familiar dengan tempat itu. Dan juga tidak akan ada seorang pun di sini yang akan mengawasi mereka. Setelah pelatihan selesai, August mengatakan pada yang lainnya mengenai beberapa informasi baru tentang iblis. Sebenarnya informasi ini adalah rahasia negara tetapi semua orang di sini tidak lagi memenuhi syarat menjadi warga negara biasa. August mengungkapkan jika saat ini iblis sedang mendatangkan malapetaka di kekaisaran. Mereka pergi dari kota satu ke kota lainnya dan para bangsawan ataupun rakyat jelata telah dibantai. Meskipun mengetahui hal ini, kerajaan tidak dapat berperang dengan para iblis tanpa persiapan yang matang. Selain itu setiap kali menyerang, para iblis terus bertambah. Shin yakin bahwa Strom menggunakan manusia untuk membuat iblis dan membangun pasukan iblis di bawah pimpinannya. Karena itulah, mereka perlu mengambil tindakan ekstra.
Jadi Shin ingin mengadakan camp pelatihan. Dia mengatakan jika mereka akan menyelenggarakan pelatihan dan pelajaran praktis di pegunungan ini. Tempat tinggal salah satu dari mereka yang berada di dekat sana tidak begitu cocok untuk tempat tinggal. Sampai akhirnya Maria memberitahu jika rumah si Zili adalah tempat pemandian air panas. Shin menyukai ide itu dan langsung menyetujuinya. Kemudian dia memberitahu kakek neneknya tentang camp pelatihan itu. Mereka ingin tahu siapa yang mengawasi pelatihan ini. Nenek mengatakan jika anak laki-laki dan perempuan remaja tidak boleh ditinggal sendirian di bawah atap yang sama, apalagi tanpa pengawasan. Pada akhirnya kakek dan nenek Shin memutuskan untuk ikut serta dan menjadi pengawas mereka. Keesokan paginya Marlin dan Melida mencapai gerbang sekolah. Semua siswa siap berangkat ke camp pelatihan. Mereka pergi dengan kereta kuda yang memiliki tali kekang khusus yang memberi mereka AC alami. Di tengah perjalanan mereka, Shin tiba-tiba menyadari kehadiran iblis di sekitar mereka. Teman-temannya juga melihat sekelompok pedagang yang dikelilingi oleh monster serigala. Semua orang ingin mengambil bagian dalam penaklukan serigala itu. Jadi Shin mengeluarkan cangkir berisi sumpit untuk memilih mereka yang akan bertindak. Lin menang dan dia menerbangkan seluruh kawanan iblis serigala dengan sihir angin. Para pedagang terkesan dengan kekuatan para siswa ini. Beberapa saat setelahnya, mereka sampai di kota pemandian air panas dan tiba di rumah si Zili. Manajer dan pelayan si Zili menyambut semua orang. Mereka juga telah menerima Shin sebagai calon menantu. Setelahnya, mereka semua berendam di air panas. Marlin berterima kasih pada teman-teman Shin karena sudah berteman dengan cucunya itu. Sebenarnya dulu dia khawatir karena Shin tidak punya teman seusianya. Namun August juga balik berterima kasih pada Marlin, karena dia juga tidak pernah punya teman yang memperlakukannya secara informal. Sampai akhirnya Shin datang dan memperlakukan dengan akrab tanpa memperdulikan statusnya sebagai pangeran. Saat itu Shin juga berterima kasih pada kakek Marlin, karena sudah membesarkannya dan melatihnya hingga menjadi seperti sekarang ini. Keesokan paginya semua orang memulai pelatihan pengendalian sihir di bawah pengawasan Marlin. Marlin memberi mereka nasihat yang sesuai dengan kinerja mereka. Selanjutnya Shin membawa mereka ke pegunungan untuk pelatihan berikutnya. Para siswa meledakkan mantra sihir tanpa melantunkan mantra, tetapi Shin dan Marlin berpikir bahwa mereka masih membutuhkan peningkatan lagi. Shin tahu bahwa jika mereka harus melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh Storm, dan semua orang di sini termasuk dirinya harus tumbuh lebih kuat lagi. Lalu Shin mencoba melatih sihirnya. Pertama-tama dia membayangkan beberapa gas yang sangat mudah terbakar untuk menciptakan bola api biru, kemudian menggabungkannya menjadi bola api raksasa. Lalu terciptalah sihir dengan daya hancur mengerikan buatan Shin. Sihir itu memiliki daya hancur yang kuat dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Melida memukul kepala Shin karena dia sudah meratakan 3 gunung berturut-turut dengan sihirnya. Melihat hal ini, para siswa lain juga takut karena Shin mengatakan kalau dia mungkin bisa mengendalikannya. Selanjutnya, kelas dibubarkan. Ketika semua orang bepergian pulang, August meminta Shin untuk menggunakan sihir gerbang dan membawanya ke kastil, sehingga dia bisa mendapatkan informasi terbaru tentang situasi perang. Shin menggunakan sihirnya dan membawanya ke kastil. Di sana ada seorang gadis pirang murung karena sedang menunggu sang pangeran. Ternyata gadis ini adalah tunangan August. Namanya adalah Elizabeth. Dia memperkenalkan dirinya kepada Shin dengan sopan. Dia marah pada August karena pergi ke camp dan meninggalkannya sendirian. Adik perempuannya juga setuju dengan calon saudara iparnya. Sebenarnya, dia kesal karena kakaknya berkemah dengan guru Melida yang merupakan idolanya. August menggodanya dan membuatnya kesal. Nama adik August ini adalah Mei. Lalu, Mei menjadi bingung ketika ingin memperkenalkan dirinya pada Shin. Shin meminta Mei untuk memanggilnya kakak juga karena dia juga sudah menganggap August sepupunya. Kedua gadis ini ingin ikut ke camp pelatihan. Tentu saja August melarang mereka karena ini bukan main-main. Tapi sang raja memberikan mereka izin dan menyuruh August untuk membawa tunangannya dan adik perempuannya ke camp itu. Lalu, Shin membawa mereka ke kota pemandian air panas menggunakan gerbang. Mei sangat bersemangat melihat jika mereka berpindah ke kota berbeda hanya dalam hitungan detik saja. August menyuruh adiknya untuk mendengarkan semua yang Shin katakan dan tidak menjauh darinya. Dia kemudian berbalik ke Elizabeth dan mengatakan jika tidak akan ada yang memanjakannya di sini. Dia menjawab tidak masalah, karena dia di sini hanya untuk memastikan tidak ada yang mengganggu August saja. Shin berpikir kalau Elizabeth cemburu karena ada gadis-gadis di sana. Tetapi malah sebaliknya, Elizabeth sangat kesal karena setiap August membuka mulutnya, pasti selalu Shin, Shin,
dan Shin terus. Namun August mengatakan jika Shin adalah teman laki-laki yang akrab dengannya pertama kali, jadi dia terkadang terbawa suasana. Elizabeth tersentuh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk berhenti marah pada August. Mereka pergi ke restoran untuk makan dan August mengatakan jika Shin sudah punya pacar. Shin menjadi gugup dan August menyuruhnya untuk berhenti menjadi pengecut. Shin takut kalau hubungan pertemanannya akan berakhir jika dia ditolak oleh si Zili nantinya. Jadinya August bertanya apakah Shin menunggu si Zili yang mengatakan duluan karena Shin tidak punya keberanian. Selanjutnya, mereka berempat datang ke rumah si Zili. Elizabeth langsung mengatakan tentang pembicaraan mereka tadi. Jadinya mereka malu dan keduanya tersipu mendengar ini. Shin mencoba yang terbaik untuk mengalihkan pembicaraan itu. Setelah itu Elizabeth dan Mei menyapa pasangan pahlawan tua. Mei menjadi gugup setelah melihat Melida secara langsung. Shin memberitahu neneknya jika Mei adalah penggemar beratnya. Melida mendekati Mei sendirian dan menganggapnya cukup imut. Melida berharap Shin bisa semanis ini di masa kecilnya dulu. Tetapi dia hanya pembuat onar yang tidak akan pernah bisa ditinggal sendirian. Semua orang setuju dengannya dan mereka berharap anak-anak mereka tidak merepotkan seperti Shin nantinya. Akan tetapi si Zili mengatakan jika anak-anak Shin pasti akan menjadi orang luar biasa dan dia dengan senang hati menggenggam tangan mereka. Semua orang mulai menggodanya karena perkataan si Zili ini. Si Zili menjadi malu dan melarikan diri dari sana. August memberitahu Shin jika ini sudah memperjelas bahwa si Zili benar-benar menyukainya. Malam itu Shin berjalan-jalan. Dia menemukan si Zili duduk sendirian. Dia mendekatinya tetapi tidak satu pun dari mereka tahu apa yang harus dibicarakan. Setelah beberapa saat canggung, si Zili meminta maaf atas kata-katanya yang dia ucapkan sebelumnya. Shin mengatakan kalau dia malah senang mendengar perkataan itu. Mereka mulai mengenang tentang pertemuan pertama mereka. Setelah itu Shin mengakui kalau pertama kali dia melihat si Zili, dia sudah menyukainya. Si Zili menangis karena bahagia dan langsung menjawab kalau dia juga menyukai Shin. Di tengah momen romantis itu, ternyata teman-teman mereka sedang menguping dan mereka jatuh dari tempat persembunyian. Kakek nenek Shin juga ada di sana untuk menyaksikan momen itu. Shin akhirnya menjadi pria sejati dan dia mengatakan jika dia dan si Zili sekarang mulai berkencan. Semua orang mengucapkan selamat pada mereka, namun mereka diminta untuk tidak hanyut dalam romansa dan mengabaikan pelatihan. Keesokan harinya semua orang tiba di pantai. Shin memberitahu mereka untuk berlatih menggunakan bola voli pantai. Mereka diperbolehkan menggunakan sihir pada permainan itu. Lalu, Alice melempar bola tinggi di langit dan dia memukulnya ke bawah menggunakan kekuatan penuhnya. Tetapi Olivia menerimanya dengan baik. Kemudian, Lin melompat dan memukul bola dengan mantra api. Namun seperti biasa, kendalikan sihirnya sangat buruk dan bola itu menuju ke arah Elizabeth yang sedang bersantai. Kakek menggunakan penghalang dan melindungi mereka dari bola sihir itu. Melihat hal ini, Marlin percaya jika permainan itu adalah cara yang bagus untuk melatih kendali sihir mereka. Dia meminta mereka untuk melanjutkan permainan. Setelah bermain game sepanjang hari, semua orang berkumpul di penginapan. Mereka saling bercerita jika dulu ketika mereka berusia 5 tahun, keluarga kerajaan dan bangsawan mengadakan pesta. Jadi semua anak di sana diundang ke pesta itu. Jadi August juga menceritakan kisahnya dengan Elizabeth juga di pertemuan itu. Shin tiba-tiba menyadari sesuatu dan menyuruh semua orang untuk diam. Sesaat kemudian Melida menerobos masuk ke kamar dan memberitahu mereka untuk tidur lebih awal. Namun lampu padam dan semua orang bersembunyi di tempat tidur. Mereka hampir bisa lolos. Tapi entah bagaimana Shin dan si Zili berakhir di tempat sembunyi yang sama dan membuat mereka ketahuan. Jadi, Melida meminta semuanya untuk duduk dan memarahi mereka agar tidak melewati batas. Keesokan paginya, Shin dan si Zili bertemu di lorong dan menjadi malu satu sama lain. Shin mencoba untuk memulai pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka harus pergi sarapan. Tetapi sebelum itu, si Zili memiliki permintaan pada Shin. Dia ingin mempertemukan Shin dengan kedua orang tuanya. Shin berpikir ini adalah ide yang bagus. Tetapi begitu dia berada di depan orang tua si Zili, dia menjadi gugup dan kehabisan kata-kata. Namun Shin memberanikan diri untuk memberitahu pada orang tua si Zili kalau dia berkencan dengan putri mereka. Shin sempat takut tidak direstui, tapi ternyata ayah si Zili malah berterima kasih pada Shin karena telah memilih putrinya. Ibu si Zili meminta suaminya untuk sedikit tenang. Lalu dia mengatakan jika mereka adalah keluarga bangsawan dan putri keluarga bangsawan tidak boleh berpacaran tanpa bertunangan.
Jadi dia bertanya pada Shin apakah dia siap bertunangan dengan putrinya. Shin dengan percaya diri mengiyakan permintaan itu. Beberapa saat setelah itu, mereka kembali ke gunung untuk berlatih. Di sana, Tony dan Thor berlatih sihir api dan membuat Elizabeth terkejut melihat sihir mereka. Marlin mendekati mereka dan bertanya apakah mereka juga tertarik untuk berlatih. Elizabeth menolak karena dia tidak memiliki bakat untuk sihir. Tapi Mei tertarik untuk ikut latihan. Marlin memulai pelajarannya dengan meminta Mei mengendalikan sihir dasar. Sepertinya Mei memiliki banyak potensi di bidang sihir. Lin tidak mau kalah dengan anak kecil. Jadi dia berlatih lagi dan seperti biasa, dia meledakkan sihirnya sendiri. Setelah itu Shin memutuskan untuk membuat sihir baru dan teman-temannya bersembunyi di balik penghalang sihir. Karena mereka tidak percaya eksperimen Shin aman bagi mereka. Shin mengatakan pada mereka untuk tidak perlu khawatir. Karena dia tidak menciptakan sihir ofensif sekarang. Shin kemudian melepaskan sejumlah besar sihir dan mulai menuangkannya ke batu. Ternyata dia menggunakan mantra anti-gravitasi pada batu itu. Shin senang melihat sihir melayangnya sukses. Teman-teman Shin penasaran bagaimana Shin menggunakan sihir itu. Shin menggunakan penjelasan modern tentang gravitasi, tetapi tidak ada satupun yang memahaminya. Namun mereka sadar jika Shin melakukan sesuatu yang menakjubkan. Shin menggunakan mantra anti-gravitasi pada dirinya sendiri dan melayang di udara. Lalu dia menggunakan sihir angin untuk bergerak bebas di udara. Sepertinya Shin menciptakan sihir ini untuk pencegahan saat bertarung dengan Storm nantinya. Malamnya, Shin memberitahu kakek neneknya jika dia bertunangan dengan si Zili. Mereka terkejut dengan berita mendadak ini. Shin meminta maaf karena tidak memberitahu mereka tentang hal itu lebih awal, sebelum mengumumkan pertunangan mereka. Melida ingin bertemu dengan orang tua si Zili lebih dulu, jadi mereka segera mengunjungi mereka dengan sihir gerbang. Marlin dan Melida mengungkapkan pada orang tua si Zili jika Shin tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Mereka memberitahu masalah ini, karena dia yakin kalau orang tua si Zili menerima Shin karena dia adalah cucu dua pahlawan agung. Ayah si Zili mengatakan jika dia kecewa pada Marlin dan Melida karena berpikir begitu rendah tentang keluarganya. Dia mengatakan jika alasan mereka menyetujui pertunangan ini bukan karena Shin adalah cucu pahlawan, tetapi karena Shin selalu menjaga putrinya tetap aman selama ini. Shin berterima kasih pada keluarga si Zili karena sudah mau menerimanya. Lalu Shin juga berterima kasih kepada kakek dan neneknya yang telah membesarkannya dengan baik dari kecil. Mereka berdua menjadi emosional mendengar perkataan itu. Beberapa hari kemudian, Shin memberikan pakaian baru kepada semua anggota kelompoknya. Pakaian baru ini mempunyai mantra pertahanan tingkat lanjut. Seragam mereka sekarang melampaui level harta karun nasional. Sepertinya August cukup pintar karena dia menyadari jika Shin memberi mereka seragam seperti ini, artinya pelatihan hari ini akan berbahaya daripada sebelumnya. Semua orang panik mendengar ini dan Shin mengatakan jika mereka akan berlatih pertempuran yang sebenarnya dengan mengalahkan iblis kelas bencana. Shin meyakinkan mereka semua kalau mereka itu sudah cukup kuat. Selain itu, seragam mereka akan memastikan jika mereka tidak terluka parah. Di saat yang sama, Mei mengeluh karena dia juga ingin ikut latihan tempur. Tetapi August melarangnya karena pelatihan hari ini sangat berbahaya. Akhirnya Shin mendapat ide untuk menciptakan telepon primitif menggunakan kertas cangkir dan sutra laba-laba iblis. Dia mengujinya dengan berbicara kepada Mei yang masuk ke ruangan. Tiba-tiba hal ini diketahui oleh Melida yang memarahinya karena Shin karena telah membuat sesuatu yang luar biasa lagi. Shin ingin menjauh dari omelan itu, jadi dia menggantung telepon di atas patung dan melarikan diri dengan teman-temannya. Mereka memasuki hutan dan si Zili menggunakan sihir pendeteksi untuk menentukan lokasi iblis kelas bencana. Ternyata ada singa iblis yang mendekat ke arah mereka. Lalu Shin mengatakan kalau mereka harus menggunakan serangan jarak jauh untuk melawannya. Jadi Shin memilih para pengguna sihir pendukung untuk bertindak dulu. Mereka adalah Julius, Yuri, Mark, si Zili dan Olivia. Mereka membentuk tim untuk melawan singa iblis dan ternyata mereka bisa memusnahkan iblis itu hanya dengan sekali serangan. Melihat hal ini, Shin mengatakan jika sihir pendukung saja bisa melakukan ini, maka para penyihir ofensif pasti bisa bertarung sendirian. Ternyata benar, mereka semua bisa mengalahkan monster kelas bencana sendiri saja. Pada malam itu, Shin berdandan rapi karena sekarang adalah pesta pertunangannya. Si Zili datang ke sana dan mereka terlalu tenggelam dalam pandangan masing-masing. Tapi kemudian ibu si Zili tiba di sana dan menyuruh mereka untuk cepat bersiap.
Lalu mereka pun menerima sambutan hangat dari teman-teman dan keluarga mereka. Saat itu sang raja bertindak sebagai saksi dan mengesahkan pertunangan mereka. Setelah acara itu, Shin dan Sizili pergi ke balkon, dan Shin mengeluarkan cincin pertunangan dari sakunya. Shin secara resmi melamar Sizili dan memasangkan cincin di tangannya. Keesokan harinya, Shin mengajari teman-temannya sihir anti-gravitasi. Mereka bisa terbang karena Shin merapalkan sihir pada mereka. Shin menggunakan speaker sihir untuk memberitahu yang lainnya untuk turun. Mei juga meminta mereka untuk gantian karena dia juga ingin ikut terbang. Kita beralih ke Kekaisaran. Saat itu Storm dan pasukan iblisnya sudah menghancurkan setiap kota dan desa yang menjadi bagian Kekaisaran. Sepertinya mereka menggunakan rencana kotor untuk membunuh semua bangsawan. Setelah kehancuran Kekaisaran, Storm memanggil pertemuan semua iblis di bawah kendalinya. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah menghancurkan Kekaisaran. Para iblis bersukacita, namun Storm mengatakan jika tujuannya ialah untuk menggulingkan Kekaisaran, dan sekarang tujuannya itu sudah tercapai, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan. Para iblis tidak senang mendengar hal ini dan mereka mengatakan jika mereka harus terus menaklukkan kerajaan lain, mengambil alih dunia. Storm tidak mau melakukan sesuatu yang merepotkan seperti itu, jadi dia meminta mereka melakukan apa yang mereka inginkan mulai sekarang. Dia bahkan meminta para iblis lain yang setuju dengan pendapat itu untuk pergi dan bebas melakukan apapun yang mereka mau. Di saat yang sama, Miria bertanya, kenapa Storm sangat membenci Kekaisaran? Storm ingat kalau dia belum menceritakan kisahnya, jadi kita sedikit flashback di masa lalu. Saat itu Storm dikenal sebagai gubernur baik hati yang bernama Olivera. Dia masihlah manusia normal. Olivera adalah seorang bangsawan yang baik dan sering bergaul dengan rakyat jelata. Dia membantu mereka dalam bertani dan wilayahnya menjadi makmur. Selain itu Olivera juga punya istri yang akan segera melahirkan anak pertama mereka. Namun karena kebijakannya yang menguntungkan rakyat jelata, Storm membuat banyak musuh, termasuk para bangsawan. Para bangsawan tidak senang dengan peningkatan kekuasaan Storm ini, jadi kaisar masa depan menyarankan sebuah rencana. Dia meminta para bangsawan untuk memanggil Storm ke ibu kota dan menahannya selama mereka bisa. Karena itulah, Storm menerima surat dari bangsawan lain yang mengatakan kalau mereka ingin mengikuti kebijakan Storm di wilayahnya. Sebenarnya, istri Storm khawatir dengan suaminya itu dan berpikir kalau bangsawan pasti punya rencana busuk. Storm memintanya untuk tidak perlu khawatir dengannya karena dia juga salah satu pengguna sihir terbaik di Kekaisaran. Beberapa hari setelah Storm meninggalkan wilayahnya, orang-orang mulai menghilang secara tiba-tiba. Para bangsawan menyebarkan rumor tentang mereka yang diculik dan dijual sebagai budak oleh Storm. Banyak orang mulai mempercayai rumor itu. Bahkan ada polisi palsu yang datang untuk mempertegas rumor itu. Beberapa minggu kemudian, polisi palsu yang dikirim oleh bangsawan menunjukkan beberapa gadis yang diculik di kereta milik Storm. Hal ini membuat marah publik dan mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Mereka membakar rumah Storm dan membunuh istrinya yang sedang hamil. Hingga ketika Storm kembali ke rumahnya, dia sangat terpukul melihat rumahnya terbakar. Dia bertanya, kenapa orang-orang yang dia bantu selama ini tega membunuh istrinya sekejam ini? Para warga semakin sadar kalau mereka sudah ditipu. Karena Storm juga tidak sebodoh itu menculik wanita dan dimasukkan dalam kereta pribadinya. Saat itulah, Storm mengutuk seluruh Kekaisaran, entah itu anak-anak, orang tua, bangsawan ataupun rakyat jelata. Dia bersumpah akan memusnahkan semuanya. Itulah awal mula kemunculan sang iblis kejam Olivera Storm. Setelah mendengar cerita itu, Jesto berpikir jika tuan mereka butuh tujuan baru setelah dia berhasil menghancurkan Kekaisaran. Lalu dia berbicara dengan asistennya yang bernama Lawrence. Dia meminta asistennya itu untuk ikut mengacau bersama para iblis. Jadi mereka akan menyerang kerajaan tetangga Arsaido, yaitu kerajaan Suedo. Dia berencana untuk memaksa Shin keluar dan membuat tujuan baru untuk Storm. Sementara itu di ibu kota, kerajaan Arsaido sedang dalam upacara penobatan putra mahkota untuk August. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan jika para iblis sedang menyerang kerajaan tetangga. Masyarakat panik mendengar ini, tetapi August memberitahu mereka untuk tenang,
karena mereka memiliki unit khusus yang sangat mampu mengalahkan iblis. Dia memanggil Shin untuk naik panggung bersamanya dan memperkenalkannya kepada publik sebagai pahlawan baru. August mengatakan jika mereka telah tumbuh lebih kuat berkat dia. August melepas jubahnya dan memberitahu Shin untuk berbicara kepada publik untuk membuat mereka tenang. Dia juga meminta Shin untuk memberikan nama yang keren untuk tim ini. Shin berpidato di tengah para penduduk. Dia mengatakan jika dia dan timnya akan membasmi para iblis. Shin meneriakkan nama Ultimate Magician untuk berangkat. Mereka semua langsung terbang menuju kerajaan Suedo. Prajurit kerajaan Suedo sadar jika mereka akan hancur karena mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi iblis. Bahkan jika mereka meminta bantuan ke kerajaan Arshaido, kemungkinan bala bantuan akan tiba sekitar 1 minggu. Sementara itu, Shin masih dalam perjalanan menuju kerajaan Suedo. Dia masih merasa malu tentang nama tim mereka ini. Kesampingkan lelucon itu, karena saat ini para iblis terus meledakkan kota dengan serangan mereka dan mempermainkan warga sipil yang berlari. Hingga ketika 2 iblis hendak membunuh seorang wanita dan putrinya, Shin yang sudah sampai langsung menendang wajah iblis itu karena kesal. Teman iblis itu marah dan mengatakan jika manusia tidak akan bisa mengalahkan iblis seperti dirinya. Akan tetapi dia ketakutan setelah melihat aura sihir yang dikeluarkan Shin. Dia mati tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu mereka membantu ibu dan anak itu bangun dan menunjukkan jalan ke arah pusat penyelamatan. Shin sangat marah ketika melihat sekelilingnya. Lalu kita melihat August dan Maria berada di menara dan membuat seluruh warga tenang. Dia mengatakan pada para iblis jika mereka tidak punya kesempatan menang. Mendengar perkataan August ini, iblis-iblis itu malah lebih bersemangat untuk bertarung dan membunuh musuhnya. Sementara itu, Sizili berada di pusat penyelamatan untuk menyembuhkan orang-orang. Shin memintanya untuk tetap berhati-hati meski berada di zona aman. Saat ini asisten Zesto sedang mengintai Shin dan dia ingin melihat kemampuan Shin. Sementara Alice dan Lin bekerja sama dan menemukan target pertama mereka. Mereka menemukan iblis yang telah memburu para ksatria. Iblis itu menghina mereka karena mereka itu papan. Alice marah dan dia berjalan ke depan sambil mengaktifkan sihir apinya. Namun Lin memukulnya dengan mantra air dan memadamkan apinya itu. Dia mengatakan jika sekarang bukan saatnya untuk terbawa emosi karena mereka berhadapan dengan iblis. Setelah Alice lebih tenang, ternyata Lin sudah membunuh iblis itu dengan sihir airnya tadi. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan seorang ksatria yang sedang disiksa oleh iblis. Iblis itu mempermainkan ksatria dan ingin menembakkan serangan penghancur. Tetapi Lin dan Alice tiba di sana dan memblokirnya dengan penghalang sihir. Iblis kali ini juga memanggil Alice datar dan membuat Alice marah dan menyerangnya dengan mantra api kuat sampai jadi abu. Mereka menolong ksatria tadi dan ingin membantunya pergi ke pusat penyelamatan. Setelahnya gadis-gadis memutuskan untuk bersaing tentang siapa yang bisa membunuh lebih banyak iblis. Di lokasi lain Julius memblokir iblis yang mencoba melibatkan Thor dalam pertarungan jarak dekat. Ketika iblis kedua menembakkan serangannya ke arah mereka, Thor memblokirnya dengan penghalangnya. Lalu Thor bertanya kepada iblis itu, apakah mereka melakukan ini atas perintah Strom? Tetapi dia menolak untuk berbicara. Tetapi Thor menyerang iblis itu dengan pisau angin dan membuatnya tertunduk. Thor bertanya, kenapa iblis itu berbuat sekejam ini? Iblis itu mengatakan jika ini adalah naluri dasar mereka sebagai iblis. Dia berteriak jika semua iblis dipenuhi dengan kebencian terhadap para bangsawan yang menindas mereka. Di sisi lain, ada iblis yang mempermainkan ksatria. Tapi salah satu dari mereka membeku seketika dan ternyata itu adalah ulah Yuri. Setelahnya, Tony bergegas maju dengan bilah ultrasonik dan memotong kedua iblis dalam satu tebasan. Pada saat yang sama tim iblis lain telah menemukan pusat penyelamatan. Tapi Olivia dan Mark ada di sana untuk menjaga tempat itu. Mark tanpa ketakutan. Tapi Olivia menyerang iblis dan mengatakan kalau dia akan melindungi Mark. Iblis lain yang tidak terima ingin menyerang Olivia. Tapi Mark langsung membunuhnya karena dia yang akan melindungi Olivia. Kekuatan saling melindungi adalah berkat bagi mereka. Sementara itu, Sizili sedang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka. Lalu Shin juga sudah membersihkan para iblis di lokasinya. Dia menggunakan mantra sihir tidak dikenal yang membuat asisten Zesto berkeringat dingin. Karena Shin jauh lebih kuat dari yang bisa dia bayangkan, dia ada di sini untuk mencari kelemahannya. Tetapi sekarang dia berpikir jika Shin adalah monster tanpa kelemahan. Di lokasi lain August dan Maria telah membersihkan semua iblis di tempatnya. Ketika pemimpin iblis tiba untuk menghadapi mereka,
Iblis itu berpikir bahwa pangeran adalah pemimpin musuh, tetapi August tertawa karena pemimpinnya bukanlah dia. Lalu dia juga berpikiran sama dengan iblis itu, karena jika mereka mengalahkan pemimpin iblis, maka yang lain akan kehilangan motivasi. Seketika Maria tiba-tiba meluncurkan serangan kejutan pada iblis itu. Namun dia menggunakan dua manusia sebagai perisainya. Maria diserang oleh iblis itu dan dia sadar jika bukan karena baju pertahanan khususnya sebagian tulangnya pasti sudah remuk sekarang. Setelah terkena pukulan itu, luka-luka di tubuhnya mulai sembuh. Iblis itu sadar jika bagian yang tidak tertutup seragam bisa dilukai. Jadi dia ingin mengincar bagian-bagian tubuh yang tidak punya pertahanan. Maria terus membombardirnya dengan bola api. Tetapi iblis itu tidak terluka karena dia menggunakan alat pertahanan yang dia ambil dari para penyihir. Maria dan August saling memberi isyarat dan langsung berlari ke arah berlawanan untuk mengepung iblis itu. August menyerangnya dengan sihir petir dan Maria menyerangnya dari sisi lain. Tetapi iblis itu malah ragu apakah alat pertahanan itu bisa bertahan. Inilah yang menyebabkan alat pertahanan itu hancur. Karena alat itu tidak akan tertembus jika penggunanya percaya. Pada akhirnya August mendapat celah dan membunuh iblis itu dengan petir yang melubangi tubuhnya. Saat ini Zesto dan Miria bersembunyi di luar kastil. Mereka juga berpikir bahwa Shin terlalu kuat untuk iblis biasa. Mereka berpikir jika tidak bijaksana untuk mengorbankan lebih banyak pasukan, tetapi mengeluarkan mereka tidak akan mudah. Itulah sebabnya Miria diminta untuk membuat kesempatan agar para iblis melarikan diri. Miria mengamuk dan mengalahkan para ksatria dengan mudah. Tiba-tiba Lin dan Alice datang di sana, mereka memblokir serangan Miria. Lin menyerang Miria dengan sihir petirnya, tetapi dia terlalu cepat dan menghindari serangan dengan mudah. Alice meledakkannya dengan sihir api, tapi Miria menghindarinya dan menyerangnya dari belakang. Alice terluka dan Miria terkejut melihat seragam yang bisa menyembuhkan luka, lalu Miria bisa menjatuhkan Lin yang mencoba menyerangnya. Miria menyandera Alice dan menjadikannya sebagai perisai. Di sisi lain, asisten Zesto menerima pesan jika bosnya memerintahkan semua iblis untuk mundur. Lalu Lawrence meminta mereka mundur dan banyak yang masih ingin bertarung. Sampai akhirnya mereka lari ketakutan karena Shin membunuh iblis dengan sekali serang. Hal ini memaksa mereka untuk lari dan Shin terus menyerang mereka saat sedang melarikan diri itu. Shin menggunakan sihir melayangnya dan dia menggunakan serangan sihir untuk memusnahkan mereka. Hasilnya, semua iblis yang melarikan diri dengan melompati tembok langsung mati. Tapi Shin menghentikan serangannya karena ada ksatria di tempat itu. Lalu dia melihat Miria yang bertarung dengan teman-temannya. Di sana Yuri dan Tony juga sudah sampai di sana untuk mendukung mereka. Yuri menyerang Miria dari belakang, tapi Miria melemparkan Alice ke arah serangan itu. Lalu kita melihat keduanya langsung tumbang karena saling berbenturan kepala. Tony mencoba untuk menutupi mereka dengan pedang ultrasoniknya. Miria meluncurkan serangan yang menghancurkan senjata Tony dan membantingnya ke dinding. Mereka semua berjuang untuk mengalahkan Miria, tetapi serangan apapun tidak berhasil dan mereka semua tumbang di sana sampai akhirnya Shin tiba di sana dan meminta Miria untuk berhenti. Dia meminta Yuri untuk membawa yang lainnya pergi. Lalu kita melihat Shin yang sangat marah karena melihat teman-temannya yang terluka. Miria penasaran untuk melihat seberapa kuat Shin. Mereka berdua bertarung cukup terbuka dan saling beradu serangan. Akan tetapi Shin melakukan serangan balik dan Miria nyaris terbelah jika terlambat menghindari serangan tadi. Di saat yang sama August tiba dan ingin membantu Shin. Miria sadar jika ini adalah kesempatannya untuk melarikan diri. Lalu kita melihat Miria yang akan menggunakan sihir ledakan. Jadi Shin berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi teman-temannya dengan penghalang. Semua orang juga berusaha yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri. Hingga ketika ledakan itu selesai, Shin melihat jika para iblis telah pergi. Untungnya semua temannya masih baik-baik saja dan mereka berkumpul kembali di sana. Mereka berpikir jika Miria pasti mantan komandan yang berubah menjadi iblis. August juga bingung tentang motif di balik serangan ini. Shin merasa kalau keadaan akan semakin buruk jika Storm ada di sana dan membantu iblis untuk menyerang kerajaan ini. Di sisi lain kita melihat para iblis yang merasa kesal setelah kekalahan memalukan yang mereka terima. Mereka tidak mengira kalau kekuatan Shin sudah jauh melebihi kata normal untuk ukuran manusia. Lalu kita melihat Storm yang tersenyum karena dia bosan setelah dia menghancurkan kekaisaran. Namun sekarang kehadiran Shin sudah membuat warna baru untuknya agar bisa menjalani kehidupan yang menantang. Lalu kita melihat Shin dan August pergi ke pusat penyelamatan dan menanyakan situasi pada dua penjaga di sana. Lalu mereka masuk ke dalam dan melihat keadaan di sana cukup serius. Saat itu Mark dan Olivia juga sibuk menyembuhkan orang-orang yang terluka.
Mereka melaporkan bahwa ada terlalu banyak orang yang terluka. Si Zili juga sedang menyembuhkan yang paling serius di dalam sana. August memutuskan untuk memanggil semuanya untuk membantu pengobatan. Lalu kita melihat si Zili yang mencapai akhir sihirnya, tetapi dia masih mendorong maju untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Namun dia semakin putus asa karena sihir penyembuhan juga punya batas yang tidak bisa dilewati. Dia menangis dan meminta maaf pada istri pria itu kalau dirinya sudah tidak bisa melakukan apapun lagi sekarang. Namun melihat istri pria itu menangis yang membuat dia mulai melepas bajunya dan ingin menggunakan kekuatan penyembuhan baju itu. Tetapi Shin tiba di sana dan langsung menghentikannya karena kekuatan penyembuhan baju itu tidak sebaik yang dia pikirkan. Shin mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau dia sendiri yang akan mengobati pria itu. Shin menggunakan banyak kekuatan sihir untuk menyembuhkan pria itu. Dia terkesan karena si Zili berhasil membuatnya tetap hidup dengan luka separah ini. Hingga beberapa saat kemudian, Shin mengatakan pada istri pria itu jika suaminya sudah keluar dari bahaya dan akan bangun sebentar lagi. Istri pria itu pun berterima kasih padanya sambil menangis lega melihat suaminya selamat. Shin dan si Zili berjalan menjauh dari ruangan dan si Zili memegang seragam Shin. Dia mengatakan jika dia terlalu lemah dan tidak bisa membantu Shin. Si Zili mulai menangis sambil mengatakan jika dirinya tidak berguna karena terus bergantung pada Shin sampai sekarang ini. Shin akhirnya menunjukkan orang-orang yang diselamatkan oleh si Zili. Shin mengatakan kalau yang menyelamatkan mereka bukan dirinya, tetapi si Zili yang sudah berjuang keras. Setelah itu para anggota Ultimate Magician bertemu Raja Suedo setelah masalah kerajaan sudah diselesaikan. Para menteri berterima kasih pada anak-anak di sana karena mereka benar-benar sudah menyelamatkan kerajaan mereka. Lalu sang raja berterima kasih pada mereka semua secara resmi karena telah menyelamatkan kerajaannya. Lalu August memberitahu raja beberapa hal tentang kejadian ini pada raja. Seperti halnya Storm yang benar-benar bisa tidak muncul dalam penyerangan ini dan tidak jelas apa yang dia incar. Perkataan itu membuat raja sadar jika kerajaannya memang tidak bisa melawan iblis untuk sekarang. Itulah sebabnya August ingin membentuk aliansi dengan Raja Suedo. Sepertinya sang Raja Suedo setuju untuk membuat aliansi dengan kerajaan Arshaido karena kejadian penyerangan iblis yang mengerikan ini. Setelah itu Shin berpikir bahwa mereka harus siap menghadapi serangan iblis lain kapan saja dan di mana saja. Shin berpikir kalau seandainya dia bisa menggunakan sihir gerbang, pasti korbannya tidak sebanyak ini. Ternyata August juga memikirkan hal yang sama dengan Shin. Jadinya mereka ingin berkeliling dunia agar bisa menggunakan gerbang kapanpun itu. Setelah itu mereka kembali ke ibu kota. Mereka menggunakan gerbang dan melihat pesta para ksatria dan penyihir yang sedang menunggu mereka. Mereka mengadakan pesta untuk merayakan Ultimate Magician yang berhasil mengusir para iblis. Saat itu August dipeluk adiknya dan juga tunangannya yang sangat senang August selamat. Saat itu Raja malah mengatakan lelucon tentang putrinya yang terjepit sesuatu. Namun August tidak bisa diajak bercanda dan langsung serius untuk melaporkan tentang kejadian ini. Lalu August menceritakan pada ayahnya tentang laporan masalah ini. Dia memberitahunya tentang aliansi dengan Raja Suedo. August kemudian meminta izin ayahnya untuk menghubungi negara lain untuk bergabung dengan aliansi. Raja memberinya izin untuk menghubungi setiap negara sebagai duta besar kerajaan. Lalu di sana Shin juga menerima izin kakek neneknya untuk bergabung dengan August dalam perjalanannya. Mei dan Elizabeth ingin bergabung dengan mereka juga karena akan berkeliling dunia. Namun August menentangnya karena ini bukan permainan anak-anak. Akan tetapi ayahnya malah memberi mereka izin untuk ikut. Selain itu dua pengawal August juga berjanji untuk melindungi mereka jika ada dalam bahaya nantinya. Di sisi lain kita melihat para iblis yang menghadap Storm di kekaisaran. Storm memang kecewa karena tindakan mereka. Namun dia cukup menikmatinya. Storm sepertinya juga melakukan eksperimen dengan menanam benih di perut Miria. Hingga pada keesokan harinya di kerajaan, Ultimate Magician akan berangkat dalam perjalanan mereka untuk menyelamatkan dunia. Shin dinasehati agar tidak menyinggung negara lain yang akan mereka kunjungi nantinya. Setelah itu Shin menggunakan mantra terbang dan perjalanan mereka untuk menyelamatkan dunia akan dimulai sekarang. Anime ini pun tamat dan terima kasih sudah menonton.